Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. Tabarakalladzi yadayhi mulku wa 'ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya syukur. Dan lebih daripada itu, sebagai seorang manusia yang beriman dan mengerti akan pentingnya syukur, maka sepatutnya manusia itu sendiri harus lebih memahami apa yang diinginkan sang pemberi nikmat dan apa yang dimurkai sang pemberi nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia yang beriman adalah manusia yang pandai bersyukur. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan bab syukur ini, maka tema pada hari ini adalah bagaimana cara agar sesuatu yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ini kita ketahui dan kita berusaha mati-matian untuk kita tinggalkan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dosa terbesar peringkat pertama dan tidak ada lagi tingkatan-tingkatan selanjutnya adalah perbuatan syirik. Maka setiap kita yang mengaku beriman ini harus pandai dan paham apa itu tentang kesyirikan. Selama ini yang kita ketahui syirik hanyalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nyumpang, nyari harta lewat jalur iblis, itu mengakui Tuhan atau menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak sadar bahwa syirik-syirik itu banyak macamnya dan banyak versinya. Terkadang tidak kita sadari, mungkin hati ini tidak meniatkan dan hati ini tidak tahu apa itu syirik. Tapi enggak jarang setiap kita sudah pernah melakukannya, meyakini segala sesuatu datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perbuatan syirik.
Meyakini uang adalah segala-galanya itu adalah kalimat-kalimat syirik. Meyakini yang memberi makan kita atau yang memberi makan kita adalah orang tua kita, atau memberi makan anak kita adalah kita, itu adalah perbuatan-perbuatan atau kalimat-kalimat yang telah mengambil alih kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia ketika sakit pun kemudian berobat, minum obat, dan dengan izin Allah melalui asbab obat itu disembuhkan penyakitnya, maka datang keyakinan bahwa obat ini dapat menyembuhkan saya. Itu bagian-bagian dari kesyirikan. Bahkan halus daripada kesyirikan adalah menganggap bahwa nasi itu dapat mengenyangkan perut kita, air minum dapat menghilangkan dahaga kita. Bahkan halusnya syirik yang sering kita alami, ketakutan daripada rezeki. Rezeki adalah dari bos kita, rezeki berasal dari atasan kita. Maka perbuatan menjilat sedemikian rupa, menghamba sedemikian rupa kepada atasan dan bos, karena takut kalau saya enggak begini, nanti saya enggak kerja. Ketika saya enggak kerja, saya dapat uang dari mana? Ketika enggak dapat uang, saya makan apa? Inilah bagian daripada kesyirikan yang senantiasa masih ada kadang-kadang. Masih ada khawatir hidup ini enggak dapat rezeki, masih khawatir anak kita enggak dapat jodoh, masih khawatir dengan mati. Orang yang khawatir enggak dapat jodoh, orang yang khawatir enggak dapat rezeki, orang yang khawatir dengan kematian yang pasti datangnya, dan itu hak prerogatif Allah, maka kebahagiaan dalam agama, kebahagiaan dalam ibadah tidak akan didapat dengan sempurna. Itu urutan yang pertama. Urutan yang kedua adalah bagian daripada dosa-dosa besar adalah zina. Perhatikan, ini bab yang sangat penting. Dalam keterangan hadis, zina itu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut zina al-laman. Alam ini maksudnya zina yang dilakukan oleh panca indera. Yang pertama zina al-laman, zina yang dilakukan oleh panca indera. Dalam keterangan hadis menyatakan bahwa setiap panca indera ini bisa melakukan yang namanya zina. Mata, zinahnya mata adalah melihat sesuatu dengan syahwatnya, melihat sesuatu dengan syahwatnya yang bukan haknya dilihat kemudian lahirlah syahwat lewat pandangan itu. Ini zina mata. Insya Allah kita semua pernah ngawal-ngawalin apa ya? Zinahnya telinga adalah mendengarkan perkara yang buruk, mendengarkan keburukan-keburukan orang lain. Senang hatinya mendengarkan orang gibah. Zinahnya lisan
adalah membicarakan keburukan orang lain, berkata kotor, berkata fitnah, berkata dusta. Ini zina daripada lisan. Zinahnya tangan menyentuh segala sesuatu yang bukan haknya, menyentuh segala sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zinahnya kaki adalah menjalankan kaki itu sendiri ke tempat maksiat yang dia sendiri tidak ada paksaan di dalamnya. Ini zina yang dilakukan oleh panca indera, disebut zina apa? Al-laman. Yang kedua, zina muson. Zina muson ini zina yang paling berat. Zina muson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang, baik dia laki-laki ataupun wanita, yang telah atau pernah berkeluarga atau sedang berkeluarga. Ingat, zina muson adalah zina yang dilakukan orang yang pernah berkeluarga, janda ataupun duda, atau yang sedang berkeluarga, melakukan hubungan kepada lawan jenis yang bukan pasangannya. Dan ini tidak ada taubat baginya kecuali dirajam sampai mati dalam hukum Islam. Negara kita tidak ada menerapkan hukuman tersebut. Yang ketiga, zina ghairul muhsan. Ghairul muhsan ini adalah pemuda yang belum pernah menikah atau wanita yang belum pernah menikah kemudian melakukan hubungan di luar pernikahan. Ini disebut zina ghairul muhsan. Hukumannya adalah dihad 100 kali atau dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama satu tahun. Ini cara taubat. Ini zina. Tapi ketika manusia itu pernah atau tidak tahu, dulu misalnya pernah melakukan zina, baik muhsan atau ghair muhsan, maka jangan pernah berkecil hati. Selagi nafas masih di kandung badan, pintu tobat dari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dibuka selebar-lebar dengan syarat. Ingat syaratnya? Yang pertama, jangan diceritakan sama orang lain, jangan diumbar-umbar sama orang lain. Ingat, satu kali zina itu meleburkan 60 tahun ibadah, baik fardu maupun sunnah. Satu kali berzina itu meleburkan atau membatalkan semua ibadahnya, baik fardu maupun sunnah. Ini bukan nakut-nakutin, supaya kita semua jangan sampai terkena atau tersentuh yang namanya zina, baik yang bujang ataupun yang sudah berkeluarga. Bagi yang sudah pernah tapi nggak tahu karena jarang ikut pengajian, tenang saja. Pintu taubat, jangan tenang-tenang, harus khawatir, tapi jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Bagaimana caranya bertobat ketika di negara kita tidak ada yang menerapkan tentang hukuman had atau qisas, had atau rajam untuk menebus dosa-dosa kesalahan itu?
Ulama membagi tahu, nah ini amalan-amalan yang dikumpulkan oleh ulama dari berbagai hadis. Ketika negara tidak menerapkan hukum Islam, maka tobatnya bagaimana? Ada 3 amalan yang dapat meredam azab atau siksa daripada zina. Yang pertama, dia harus tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Mandi tobat, kemudian sholat tobat, beristighfar kepada Allah sembari menangisi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini yang pertama. Karena tobat itu tidak akan tertutup pintunya sebelum nyawa itu ada di kerongkongan. Yang pertama, mandi tobat, kemudian sholat tobat, istighfar sebanyak-banyaknya sembari menangisi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua adalah berbanyak membaca sholawat dan banyak-banyak membaca Al-Quran, yakni surat Al-Mulk, untuk mengamankan. Kalau nggak tahu Pak ya, kalau sudah tahu dilakuin, mungkin amalan ini nggak berlaku mungkin kayaknya. Membaca sholawat, satu kali membaca sholawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sholawatnya kepada sang pembaca itu 10 sholawat. Barang siapa bersolawat 10 kali, maka Allah akan bersolawat 100 kali atas dia. Barang siapa bersolawat 100 kali setiap harinya, maka di akhirat nanti Allah akan tuliskan di keningnya manusia yang terbebas dari sifat munafik dan manusia yang terbebas dari siksa neraka. Ini yang kedua. Apa satu lagi tadi? Baca surat, salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Mulk. Al-Mulk ini fadilahnya membebaskan orang dari siksa kubur, kemudian dapat mensyafaati sang pembaca nanti di akhirat. Itu yang kedua tentang baca. Perbanyak sholawat minimal 100 kali, kemudian setiap harinya habis subuh atau habis maghrib atau habis isya bacalah surat Al-Mulk. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah, melatih diri, memaksa diri, walaupun bakhil kayak mana, paksa diri ini untuk bersedekah. Kenapa? Dalam kitab Duratun Nasihin atau Tanbihul Ghafilin ada sebuah kisah seorang pelacur, pasti berzina, yang memberi makan seekor anjing, memberi seteguk air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dengan keikhlasan yang benar di dalam hatinya, maka Allah menyukai amal-amal, Allah ampuni dosanya. Seorang pelacur yang diberi sedekah pun seekor anjing, kabarnya anjing itu buta, maka dia cari-cari air gak ketemu, dilihat pelacur, kasihan ini anjing. Maka walaupun yang bersedekah itu kotor, yang diberikan sedekah itu dianggap hina,
Ketika amal kita benar, keikhlasan kita benar, Allah suka dan Allah bebaskan dia dari neraka jahanam. Maka jangan pernah main-main perkara sedekah ini. Walaupun gak bisa ikhlas, tetap sedekah. Untuk melatih keikhlasan bukan bin salabin pertama kali langsung ikhlas, gak ada ceritanya. Tapi kalau orang sudah biasa, orang sudah terbiasa amalan sehari-harinya sedekah, maka dengan asbab keberkahan istiqomah dalam ibadah, Allah akan titipkan, Allah akan teteskan sifat keikhlasan dalam amal-amal tersebut. Bagaimana caranya? Dipaksakan dulu. Jangan takut untuk bersedekah. Ikhlas enggak ikhlas, pasti Allah balas, baik dunia maupun di akhirat. Allah balas 10 kali, Allah balas 700 kali. Memanjangkan umur, membebaskan dari sifat benci. Maka keinginan kita bersedekah harus kita timbulkan dari sekarang. Jangan pernah ngumpul-ngumpul, takut berbagi. Padahal membagi itu adalah kebutuhan kita sendiri. Memberikan sedekah kepada orang lain sama dengan kita mengharapkan pertolongan dari orang itu untuk mendapatkan pahala di dunia ini. Baik, bapak yang mulia-mulia di sini, yang sholatnya rajin, yang wibawanya tinggi, yang pendidikannya tinggi, dihormati semua orang, sholatnya rajin, nggak mabuk, nggak zina, nggak nyuri, nggak ngerampok. Ketika bersedekah, yang disedekahi juga bukan anjing, dan nilainya juga bukan seteguk air. Bagaimana hasilnya? Seorang pelacur saja hanya memberikan segelas air, seteguk air, bukan seteguk air kepada anjing yang buta, setinggi itu Allah membanggakannya. Apalagi bapak-bapak di sini, bapak bukan pelacur, yang diberikan nggak mungkin seteguk air, pasti lebih daripada itu. Dan yang diberikan juga mungkin bukan anjing, lebih tinggi lagi. Maka pasti padilahnya, kesenangan Allah pasti bertambah. Dan ini tadinya orang itu mau masuk neraka, tadinya orang itu mau kena bala, maka minimal bala di dunia akan dikurangi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pahamilah tentang kesyirikan dan zina ini. Hati-hati dalam setiap berucap, hati-hati dalam setiap berbuat. Mungkin bab zina ini akan dipandang remeh. Ada kalimat-kalimat yang membuat Allah murka, menyepelekan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah didik atau keluarkan kalimat seperti gampang, nanti tuaan dikit tobat, nanti bisa tobat. Atau gampang urusannya, dosa-dosa. Ini menantang Allah Subhanahu wa taala, ini menantang murkanya Allah, menantang azab ini. Gampang urusannya, dosa-dosa saya nggak masalah. Atau biar saya tanggung dosanya. Ini kalimat-kalimat tantangan. Jadi untuk perkara ini sangat penting
Dan lebih penting lagi, ketika kita semua memahami apa yang disampaikan, kemudian jangan diamalkan. Biasanya taklim, dengarkan, pahami, amalkan, sampaikan. Ini dengarkan, pahami, jangan diamalkan, tapi disampaikan, tetap disampaikan. Tapi dihindari Pak ya. Mudah-mudahan kita semua di masjid ini dan orang-orang di kampung ini terbebas dari yang namanya kesyirikan dan zina. Hati-hati kita setiap panca indera bisa melakukan zina. Wallahu a'lam bishawab. Boleh bertanya? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya tentang zina tadi? Ada yang tanya? Apa batasan zina? Ada yang tahu batasan zina? Zina muson atau zina ghair muson? Zina yang dilakukan oleh panca indera, zina apa namanya tadi? Allama. Zina yang dilakukan orang itu sudah berkeluarga, zina. Yang belum pernah berkeluarga, ghairul muson. Sampaikan ya sama anaknya, jangan sampai anak itu terkena zina. Karena zaman sekarang Pak, luar biasa pergaulan. Bahkan orang tua pulang biasa, anak pulang malam biasa. Pak, anaknya saya bawa Pak ya. Ya jangan malam-malam, pulangnya jam 10 pulanglah. Diambil sebelum isya. Jangan lupa pulang bawa martabak. Dibawa anak entah diapain. Biasa. Ini sekarang hampir 80% ini menurut itu ya, menurut survei di Jakarta itu. Bukan 80-90% perempuan di atas SMP atau SMP itu sudah kehilangan keperawanan sejak dia di bangku SMP. Siapa itu? Pemuda-pemuda. Jaga anak-anak kita Pak ya, nasihati dengan baik, jangan dikekang, kemudian beri kebebasan berekspresi selagi itu benar menurut Allah dan Rasulnya. Cukup ya? Gak ada pertanyaan? Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita. Mohon Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, orang yang mencintai kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah orang yang membenci kita, yang belum bisa sholat di masjid. Semoga Allah beri kekuatan untuk bisa menjalankan kakinya, menjalankan sholat di masjid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kampung kita. Semoga Allah selamatkan kampung kita dari maksiat dan bencana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri dan keluarga kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kelebihan rezeki untuk menambah sedekah-sedekah kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk beramal. Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada kita. Subhanallahi wa bihamdihi, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.